Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-110, 111 dan 112, yaitu 3 ayat terakhir dari suratul Anbiya, surah Al-Anbiya. 3 ayat yang terakhir yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu segala urusan. Karena kehidupan yang berjalan di alam semesta ini Allah lah yang menentukannya. Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengurus dan mengatur alam semesta ini, semuanya berlaku berjalan dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari dahulu, dari awal penciptaan hingga sekarang dan hingga ke hari kiamat dan hari akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa pada masa kita di dunia ini, dan Allah juga penguasa nanti di hari pembalasan, yaitu di hari akhirat. Maka yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempelajari tentang rukun iman yang ke-6 dalam pengajian akidah, yaitu kita percaya kepada qada dan qadar, bahwasanya segala sesuatu yang berlaku adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Semua telah ditetapkan oleh Allah. Nah, ketetapan Allah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang berlaku dari dahulu hingga sekarang, hingga yang akan datang, itu sebenarnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Maknanya tak ada sesuatu yang baru sebenarnya. Siapa yang dihidupkan dan dimatikan, semua sudah ditetapkan. Siapa yang dikalahkan, dimenangkan, semua sudah ditetapkan. Siapa yang diberi hidayah, diberi petunjuk, dan siapa yang mati dalam kekufuran, semua sudah ditetapkan. Siapa yang dikayakan, dimiskinkan, siapa yang disehatkan, kemudian diuji dengan penyakit, semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka berlakulah ketetapan Allah itu mulai dari dahulu hingga sekarang, hingga masa yang akan datang, bermakna tak ada sesuatu sebenarnya yang baru apabila kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bawa kepada ilmu kita, iyalah ada perubahan. Itu kalau kita melihat dengan ilmu kita. Nah, umpamanya sekarang seperti ini, kemudian besok lain lagi, maka kita menyebut berubah. Apa sebab? Ilmu kita hanya mengetahui yang sekarang, kemudian besok ilmu kita bertambah. Sementara ilmu Allah meliputi dahulu, sekarang, dan akan datang. Nah, berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah
ketetapan yang sudah tidak ada perubahan lagi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita memandang, barulah kita melihat, oh ada perubahan. Oh dahulu tidak ada, sekarang ada. Nanti kembali kepada tidak ada. Nampak seperti ada perubahan. Itu dalam pandangan kita. Tetapi apabila kita bawa atau kita kembalikan kepada takdir, yaitu takdir adalah yang ditulis oleh pena pada masa dahulu. Karena Allah memerintahkan pena, wahai pena, tulis apa yang aku kehendaki. Maka pena itu pun menulis. Nah, pena itu sudah selesai menulis. Rufi'atil aqlam, pena yang menulis takdir sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, tulisan pena itu pun sudah kering. Maka tak ada yang berubah. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah ke penduduk kota Mekah pada masa dahulu, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah menyampaikan dakwah kebenaran yang paling pokok, yang paling utama yang beliau sampaikan adalah sama seperti yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Allah Tuhan yang Maha Esa. Itulah dia kebenaran sebenarnya yang dibawa dahulu oleh Nabi Isa, yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang dibawa oleh Nabi Nuh, Nabi Adam alaihi salam. Tetapi sayangnya penduduk kota Mekah, yang mereka itu adalah keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita sebut bangsa Arab yang mendiami kota Mekah itu, mereka itu adalah keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka adalah keturunan Nabi. Mestinya mereka menjaga kepercayaan, yaitu mentauhidkan Allah. Tapi mereka menyembah berhala. Kemudian ada di antara mereka yang memiliki kepercayaan bahwasanya Allah memiliki anak perempuan. Anak perempuan Allah itu adalah malaikat. Nah, itu kepercayaan sebagian bangsa Arab. Maka ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, yaitu tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, maka mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW, mengingkari kebenaran yang Nabi bawa, bahkan mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul. Mereka menuduh Nabi Muhammad adalah yang membuat-buat kepercayaan. Adghathu ahlam. Nabi Muhammad itu buat-buat kepercayaan. Nabi Muhammad itu seorang penyihir. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Dan masih banyak tuduhan-tuduhan yang lain yang kita dapati di awal surah Al-Anbiya. Sekarang ini kita berada di akhir surah Anbiya. Apabila kita perhatikan awal dengan akhir, ini ada kesamaan, ada kesesuaian. Yaitu apabila di awal surah Al-Anbiya, setelah Allah menerangkan tentang kiamat yang sudah dekat, di akhir surah Al-Anbiya pun Allah menerangkan tentang tanda kiamat yang besar. Tak lama selepas itu kiamat akan berlaku. Di antaranya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi ada kesesuaian antara pangkal surah Al-Anbiya dengan akhir surah Al-Anbiya. Maka ada di dalam kajian ilmu Al-Quran namanya Al-Wihdah Al-Mawdu'iyah, yaitu kajian satu kesatuan dalam satu surah Al-Quran. Jadi satu surah Al-Quran itu, surat Al-Quran itu kalau kita perhatikan awal dan akhirnya itu satu kesatuan. Bahkan bukan hanya dalam satu surat, tetapi awal Al-Quran surah Al-Fatihah dengan akhir Al-Quran urutannya itu kalau kita lihat dari mushaf, yaitu surah An-Nas, itu pun juga satu kesatuan. Maka apabila dikatakan Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain, dikatakan seperti anak rantai kalung umpamanya, antara satu dengan yang lainnya dia terikat kuat. Tidak ada nampak mana ujungnya, mana pangkalnya. Karena dia satu kesatuan. Itu sebabnya kalau ada yang telah mengkhatam Al-Quran 30 juz,
Maka dia tidak berhenti di minal jinnati wan nas, enggak, tapi dia sambung lagi ke Al-Fatihah, kemudian tambah lagi 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Di situ baru berhenti. Apa sebab? Untuk menerangkan kepada manusia, kepada orang-orang yang mengikuti khataman, bahwasanya Al-Quran sebenarnya tidaklah berhenti di surah An-Nas, karena Al-Quran itu adalah satu kesatuan yang tidak ada nampak mana pangkalnya dan mana ujungnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, apabila di pangkal surah Al-Anbiya orang-orang kafir penduduk kota Mekah itu mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka pada akhirnya bagaimana ya? Rasul yang menang atau orang kafir itu yang akan menang? Kan ada pertentangan, dan pertentangan itu menjadi dahsyat. Bukan hanya pertentangan perselisihan berupa perdebatan kata-kata, tetapi sampai kepada pengusiran Nabi Muhammad, sampai kepada percobaan untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan ketika Nabi sudah sampai di Madinah pun berlaku perang antara Nabi Muhammad dengan para sahabat yang beriman kepada Allah dengan penduduk kota Mekah kafir yang masih dalam kekufuran, kafir Quraisy dalam perang Badar. Nah, bagaimana nasib penduduk kota Mekah itu, orang-orang kafir itu di perang Badar? Mereka dapat dikalahkan. Kemudian ayat ini kan ayat Makkiyah, ayat yang turun di kota Mekah. Maka di akhir surah Al-Anbiya ini Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, buatlah keputusan ya Allah, tetapkanlah ketentuanmu, ketetapanmu ya Allah, antara kami dengan mereka, yaitu yang memang layak dimenangkan, menangkan, yaitu orang-orang yang berada dalam kebenaran, memiliki kelayakan untuk dimenangkan, menangkan ya Allah, dan orang yang memang sepatutnya dikalahkan, kalahkan. Nah, itu doa Rasul. Nah, doa Rasul ini menjadi penutup surah Al-Anbiya. Nah, jadi nampak kesesuaian antara pangkal dengan akhir surah Al-Anbiya, bahwasanya Allah menjanjikan kemenangan berupa pertolongan, karena Allah Maha Penolong, Al-Musta'an. Dalam ayat nanti disebut Ar-Rahmanul Musta'an, Allah yang Maha Pengasih yang memberikan pertolongan, kepada Rasulullah dan para sahabat, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya. Allah memberikan pertolongan dengan memberikan kemenangan, dan begitulah terus akan berlaku hingga akhir zaman. Nah, pada hari ini orang-orang beriman sepertinya lemah, dan mereka ada yang dijajah, dianiaya, ditindas, dikalahkan dalam perang-perang umpamanya. Ini belum berakhir lagi perjalanan, sejarah belum ditutup lagi. Nah, karena ayat-ayat Al-Quran menerangkan bahwasanya untuk memahami hidup ini tidak cukup dengan satu episode atau satu bahagian dari perjalanan hidup, tidak, tetapi mesti memanjang hingga kepada waktu yang ditentukan, yaitu ketika berlakunya janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan fahami tentang Nabi Muhammad hingga sampai ke masa Nabi hendak berhijrah umpamanya, maka tidak akan dapat kita memahami janji Allah bahwasanya Allah akan memberikan kemenangan. Karena ketika akan berhijrah itu Nabi Muhammad sangat lemah sekali, tak berdaya untuk menghadapi musuh. Nabi Muhammad bersama Abu Bakar melarikan diri dari kepungan mereka, karena mereka sudah mengepung rumah Rasul. Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyembunyikan diri bersembunyi di dalam gua Thawr, menandakan bahwasanya Nabi ketika itu dalam keadaan lemah. Andaikan kuat kan berhadapan dengan kafir Quraisy, tetapi melarikan diri adalah disebabkan karena pada masa itu belum waktunya kemenangan itu diberikan kepada Rasul. Nah, begitu juga pada masa sekarang ini, apakah umat kita ini akan menang ini pada masa yang akan datang? Pasti menang. Pasti menang. Mereka itu sekarang ini bertambah kuat
dan terus kuat, dan mereka sepertinya menikmati kesenangan dan terus menikmati kesenangan. Nampaknya ini tak ada ujung, nampaknya nih ada ujungnya. Maka nanti ayat yang kita pelajari itu akan menerangkan bahwasanya mereka itu diberi oleh Allah penangguhan siksaan. Mereka orang-orang yang mengingkari kebenaran, yang mengingkari pembawa kebenaran, yang mengingkari kebenaran yang diingkari adalah, ini diulang sekali lagi ini supaya kokoh nih pengajian ini. Kebenaran yang diingkari adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian pembawa kebenaran yang diingkari adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang memperakui kebenaran, orang yang mengikuti kebenaran adalah orang yang menyatakan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang-orang yang bersaksi ini sekarang ini nampak lemah di timur dan di barat. Orang-orang yang bersaksi Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, mereka ini ditindas, dianiaya, dijajah, tak berdaya. Apakah mereka ini akan menang pada masa yang akan datang? Pasti. Itu tak boleh ragu-ragu tuh. Kalau ragu-ragu berhentilah jadi orang beriman. Bermasalah keimanannya itu. Pasti. Kapan waktunya itu? Kapan waktunya itu bukan kita yang menentukan. Maka dalam ayat yang kita pelajari, Nabi Muhammad pun berkata, aku tak tahu. Aku sendiri pun Nabi itu tidak memiliki pengetahuan tentang kapan orang-orang kafir yang mengingkari baginda itu, yang memusuhi, membenci baginda itu akan dikalahkan. Rasulullah sendiri pun tak tahu. Yang pasti adalah mereka meskipun bersenang-senang, diberi kesenangan, itu hanya sampai masa yang ditentukan. Apa yang dapat Nabi Muhammad lakukan pada masa dahulu adalah berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, tetapkanlah keputusan, ketentuan antara aku dengan kaumku itu, dan engkau adalah sebagai yang memberi rahmat. Dengan rahmatmu kami akan kuat, dengan rahmatmu kami akan menang, dan engkaulah sebagai yang memberi pertolongan atas orang-orang yang mendustakan kebenaran. Inilah sebagai pengantar dari pertemuan kita yang terakhir di surah Al-Anbiya ini. Surah Al-Anbiya mudah-mudahan tidak terakhir ke depannya. Nah, mudah-mudahan Allah berilah kita masih umur, kemudian badan sehat, sehingga mudah-mudahan kita akan dapat menyelesaikan kajian Al-Quran ini hingga ke akhirnya nanti insyaAllah. Tapi tidak tahu berapa lama lagi ke depan. Ini baru juz 17, kita sudah habiskan masa hampir 14 tahun, dan masih sisa lagi 13 juz, dan tak tahu entah berapa tahun lagi baru selesai. Tak pentinglah berapa lama lagi. Yang penting adalah kita beramal, berbuat. Nah, kalau tak selesai nanti kita sambung di alam kubur insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Mungkinkah kita bisa bertemu dan duduk bersama lagi di dalam kubur, di alam barzakh? Bisa. Orang-orang beriman itu rupanya berkumpul kembali di alam barzakh sebagaimana mereka dahulu berkumpul di dunia. Ini boleh baca kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnul Qayyim. Ya, rupanya demikian insyaallah. Kemudian ketika kita mengkaji di masa ini, sekarang ini, ketika kita masih diberi hidup di dunia ini, kita mengkajinya tujuannya adalah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pelajaran, kita ambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Apabila ada petunjuk, bimbingan, kita ikuti petunjuk dan bimbingan, sehingga kita tetap berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Agak panjang pengantar ini karena ayat kita pendek-pendek saja, 3 ayat saja. Maka insya Allah 3 ayat penutup di surah Al-Anbiya ini kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang surah Al-Anbiya, yang surah ini turun di kota Mekah. Maka surah ini disebut surah Makkiyah. Maka fahami suasananya ketika kita mempelajari ayat ini,
yaitu suasana ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di kota Mekah. Yaitu ketika itu Rasulullah belum punya kekuatan untuk menghadapi penduduk kota Mekah. Baik, tetapi Rasulullah memiliki keyakinan bahwasanya kemenangan pasti akan didapatkan. Begitu juga lah kita pada hari ini pelajaran, yaitu apabila kita lihat keadaan kita pada hari ini, kita sangat lemah sekali, berpecah belah pula, kemudian jauh pula dari agama. Banyak di antara kaum muslimin itu yang buta huruf Al-Quran, membaca Al-Quran pun tak bisa. Banyak sekali, bahkan dikatakan sampai 65% buta huruf Al-Quran. Itu membacanya yang kita sebut itu. Ada yang sudah bisa membacanya bagus, makhrajnya, tajwidnya, tak pula faham apa yang dibaca. Ada pula yang faham, tak pula mengamalkan. Maka bagaimana kita akan mendapatkan kelayakan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih jauh dari Al-Quran. Karena sebenarnya yang melayakkan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itu adalah ketika kita hidup bersama Al-Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran, fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membahaskan tentang, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menerjemahkannya, baru selepas itu kita akan menyampaikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita akan kaji ayat dengan lebih terperinci insyaallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu, mengetahui, al-jahra, yang dinyatakan, minal qauli, dari perkataan. Perkataan yang dinyatakan bermakna perkataan yang diucapkan. Ada perkataan itu diucapkan di lidah, keluar dari mulut suara, tetapi ada perkataan itu yang disimpan di dalam hati, perkataan hati, tak ada orang yang tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang dinyatakan, Allah mengetahui, wa ya'lamu, dan Allah mengetahui, ma taktumun, apa-apa yang kamu sembunyikan. Apa yang dinyatakan berupa perkataan di mulut, Allah mengetahui. Apa yang disimpan dalam hati pun Allah mengetahui. Tak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Wa in adri, wa in, dan tidaklah, adri, aku mengetahui. Ini perkataan Rasul. Dan tidaklah aku mengetahui. Tidak mengetahui apa? Tidak mengetahui tentang kapan musuh itu akan dikalahkan. Nabi tak tahu kapan akan dikalahkan. Akan dikalahkan bermakna berkaitan dengan masa yang akan datang. Tentang masa yang akan datang ini tak ada manusia yang tahu. Yang mengetahui masa yang akan datang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masa yang akan datang bahagian dari perkara yang gaib. Perkara yang gaib hanya Allah yang mengetahui. La'allahu, barangkali saja atau mungkin saja, la'allahu fitnatun, yaitu belum lagi dikalahkan musuh itu, boleh jadi adalah sebagai fitnah. Fitnah maknanya ujian, sebagai ujian lakum, bagi kamu wahai orang-orang kafir. Aku tak tahu kapan kamu akan dikalahkan, tapi boleh jadi penangguhan siksaan sehingga hari ini kamu belum disiksa, itu adalah ujian bagimu wahai orang-orang kafir. Wa mata'un, dan sebagai kesenangan atau kenikmatan
yang diberikan kepadamu ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Jadi Nabi ini menyampaikan itu dengan terang, dengan tegas, dengan ringkas. Pasti ya, pasti. Jadi pemimpin itu tak boleh ragu-ragu. Kalau pemimpin ragu, bagaimana dia memberikan arahan kepada yang dipimpin? Dan Nabi Muhammad langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu. Maka Nabi menyampaikannya dengan terang, tegas, ringkas. Dan tidaklah aku mengetahui, boleh jadi penangguhan siksaan itu adalah ujian bagi kamu dan kesenangan hingga ke waktu yang ditentukan. Qala, Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, uhkum, tentukanlah atau tetapkanlah keputusan bil haqq, dengan kebenaran. Keputusan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan memenangkan orang-orang beriman dan mengalahkan orang-orang kafir. Karena sebelum ini disebutkan tentang orang-orang kafir yang menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, pembuat kepercayaan sesat. Nah, jadi tak ada penyelesaiannya kecuali Allah sendiri yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang akan dimenangkan dan siapa yang akan dikalahkan di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat pastilah, tetapi sebelum di akhirat, di dunia Allah juga membuat keputusan. Wa Rabbuna, dan Tuhan kami Ar-Rahman, yang maha pengasih, Al-Musta'an, yang memberi pertolongan, ala ma tasifun, atas apa-apa yang kamu perkatakan, yaitu berupa dusta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau terhadap agama yang benar, dusta terhadap agama Islam, yaitu mengatakan bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah kepercayaan sesat. Karena mereka mempercayai bahwasanya agama yang mereka warisi dari datuk nenek moyang mereka itulah agama yang benar. Mereka tetap dalam kepercayaan mereka. Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, maka berlakulah perselisihan. Kemudian perselisihan sampai kepada permusuhan dan peperangan, maka kesudahannya hanyalah Allah saja yang menentukannya. Allah sebagai penentu. Nabi Muhammad berkata, wahai Tuhanku, tetapkanlah keputusan dengan kebenaran, dan Tuhan kami adalah Allah yang maha pengasih, lagi yang memberikan pertolongan terhadap apa-apa yang kamu perkatakan. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari, yaitu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penentu. Dan apabila Allah yang menentukan, pasti tepat, pasti benar. Apa sebab? Sebab Allah menentukan dengan pengetahuannya yang sempurna, yang mengetahui apa yang dikatakan dan apa yang disembunyikan. Apa yang dikatakan itu benar atau tidak? Orang-orang kafir itu ketika mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak Allah itu adalah malaikat anak perempuan Allah. Nah, perkataan mereka itu benar atau tidak? Allah Maha mengetahui. Kalau mereka meyakini demikian dan mereka mengatakan itulah yang benar, tetapi yang mengetahui yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah adalah Allah. Tapi dalam ayat sebelum ini sebenarnya telah diterangkan, tak akan mungkin Allah itu memiliki anak. Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Karena apabila ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu sudah lebih dari satu. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, maka langit dan bumi ini akan rusak binasa. Kemudian apabila Tuhan lebih dari satu, tak ada lagi makna Tuhan. Karena apabila Tuhan lebih dari satu, pastilah Tuhan yang satu itu akan dibatasi kekuasaannya oleh Tuhan yang lainnya, oleh yang satu lagi. Kalau sudah dibatasi oleh Tuhan yang satu lagi, bermakna tidak memiliki sifat kesempurnaan.
Karena yang memiliki sifat kesempurnaan, kekuasaannya tidak dibatasi oleh siapapun dan apapun. Barulah bisa disebut tidak dibatasi oleh yang lain kalau Tuhan itu satu. Kemudian apabila menyatakan bahwasanya Tuhan itu beranak, maka pastilah kalau Tuhan itu beranak, anak Tuhan itu adalah juga Tuhan. Bermakna kalau Tuhan itu beranak dan anak Tuhan itu adalah Tuhan, berarti Tuhan lebih dari satu. Maka tidak dapat diterima kepercayaan menyekutukan Allah, yaitu kepercayaan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat yang kita pelajari ini bahwasanya Allah lah yang memiliki sifat yang sempurna, yang mengetahui apa yang dikatakan oleh manusia dan apa yang mereka sembunyikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perjalanan hidup manusia hingga ke masa yang akan datang. Rasul tidak mengetahui. Apa sebab? Sebab masa yang akan datang itu adalah bahagian dari perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah mengetahui perkara yang gaib. Tetapi janji-janji Allah yang berkaitan dengan masa yang akan datang pasti akan ditunaikan. Yaitu di antara janji Allah adalah orang-orang beriman akan dimenangkan, dan orang-orang kafir yang memusuhi dan membenci orang-orang beriman pasti akan dikalahkan. Maka boleh kita berdoa, ya Allah, menangkanlah kami dari orang-orang kafir. Ya Allah, segerakanlah kekalahan ke atas orang-orang kafir. Boleh? Boleh. Kapan kekalahan itu? Nah, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut oleh Nabi Muhammad dalam doa baginda. Ya Allah, kami memohon pertolongan darimu ke atas orang-orang yang telah memusuhi, membenci kami, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyekutukanmu ya Allah. Dan janjimu adalah pasti, yaitu mereka pasti akan dikalahkan. Bermakna kita ini mesti kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, melayakkan diri untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Dari sisi Allah Ar-Rahmanul Musta'an. Dua sekali ya. Ar-Rahman, Allah yang memberi rahmat, dan Al-Musta'an, Allah yang memberi pertolongan. Jadi mengaji Al-Quran ini adalah membangkitkan semangat. Setelah mengaji Quran ini tak bangkit-bangkit semangatnya, bermakna bermasalah hati dalam itu. Nah, tak bangkit semangatnya, jadi putus asa, jadi pesimis. Mana mungkin kita ini bisa mengalahkan orang kafir? Itu ramai, mereka sudah menguasai barat dan timur, politik di tangan mereka, ekonomi di tangan mereka, kemudian media massa untuk propaganda di tangan mereka, bahkan kaum muslimin pun dapat mereka beli. Mereka cuci otak kaum muslimin itu, sehingga mereka mengaku sebagai muslim, tetapi cara berfikir tidak lagi cara berfikir yang islami. Maka mana mungkin dalam keadaan seperti ini umat Islam akan menang? Orang yang seperti ini orang yang sudah hilang semangat. Orang seperti ini tak bisa diharapkan untuk menyampaikan kebenaran. Orang seperti ini, sudahlah, kita ikut aja lah apa kata musuh tuh. Kata musuh itu semua agama sama. Yalah, semua agama sama. Padahal dalam Al-Quran, agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kita ngaji Al-Quran ini bukan mengaji opini-opini, pendapat-pendapat yang ada di surat kabar, di buku-buku, di jurnal-jurnal. Bukan, kita mengaji Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sekarang mau ikuti Al-Quran atau mau ikuti jurnal? Atau mau mengikuti surat kabar? Atau mengikuti tulisan entah dari mana orang itu belajar? Nah, kita mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita. Zalikal kitabu la raiba fihi, itu dia kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita ingin beruntung,
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk, yaitu yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Mau beruntung atau mau merugi? Maka itulah sebabnya mengapa kita mengaji kandungan kitab suci. Baik, kita mulai kajian kita. Ayat yang ke-110, innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui perkataan yang dinyatakan oleh orang-orang kafir itu dan perkataan yang mereka sembunyikan. Dua saja sebenarnya pembahagian yang berkaitan dengan alam semesta ini, yaitu yang nyata dan yang tersembunyi. Kita bagi dua, yang nyata, yang tersembunyi. Sebenarnya pembahagian ini untuk kita sebenarnya. Yang nyata, yang kita bisa dengar. Perkataan yang bisa kita dengar, kita sebut ini yang nyata. Yang tersimpan dalam dada manusia, kita sebut itu yang tersembunyi. Itu pembahagian bagi kita. Tapi bagi Allah tak ada pembahagian itu. Antara yang nyata dan yang tersembunyi itu sama saja bagi Allah. Ada beda bagi Allah yang nyata dengan tersembunyi? Tak ada. Karena Allah Maha mengetahui, pengetahuannya meliputi segalanya. Maka tak ada lagi di sisi Allah, di hadapan Allah, yang nyata dan yang tersembunyi. Semuanya bagi Allah nyata. Tak ada satupun yang tersembunyi. Apabila semuanya nyata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka susahkah bagi Allah untuk menguruskan alam semesta ini? Tidak. Kita susah. Karena apabila ada orang yang menyatakan sesuatu, kita dengar, tapi belum tentu lagi yang mereka nyatakan itu benar. Boleh jadi mereka itu berbohong, kita tertipu. Kemudian ketika seseorang menyembunyikan sesuatu dalam dadanya, dapat kita mengetahui apa yang ada dalam dadanya? Tak tahu. Apabila kita tak tahu, bisa kita membuat keputusan dengan tepat, dengan benar terhadap orang yang tidak kita ketahui apa yang ada dalam dadanya. Tak tahu kita. Ini kawan atau lawan ya? Nampak dari mukanya dia tersenyum. Nah, tapi rupanya dia menyimpan rencana jahat dalam hatinya. Bermakna lawan ini. Nah, lawan itu hebat pula. Dia tunjukkan muka manisnya itu. Rupanya ia menyimpan racun yang akan dia masukkan dalam tubuh. Ini siapa yang melakukannya dahulu terhadap Nabi Adam? Iblis. Apa kata Iblis kepada Nabi Adam? Inni lakuma laminan nasihin. Wahai Adam, percayalah kepada aku. Aku ini termasuk orang-orang yang menasehatimu, wahai Adam dan Hawa. Ini yang ku sampaikan ini adalah untuk kebaikanmu, supaya kamu dalam surga selama-lamanya, supaya kedudukanmu seperti malaikat. Nah, siapa yang tak mau dalam surga selama-lamanya? Tapi rupanya racun yang dimasukkan. Dekati pohon itu, wahai Adam. Padahal pohon yang didekati adalah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berperangai syaitan itu sekarang di muka bumi ini? Ada. Minal jinnati wan nas, syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perangai syaitan itu ada juga dari kalangan manusia. Nampak macam malaikat depan kita. Habis duit kita dikurasnya. Nah, karena dia telah berpura-pura kita tak tahu. Yang dinyatakannya kita tak tahu benar salahnya, yang disimpannya sama sekali kita tak tahu. Bagaimana kita mau buat keputusan? Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui yang mereka katakan itu benar atau salah. Kemudian yang mereka sembunyikan pun juga Allah mengetahui. Yang mereka nyatakan, yaitu mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, sebagai ahli syair, penyair, orang gila. Itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka terhadap Rasulullah. Nah, Allah mengetahui apa yang mereka katakan. Yang mereka sembunyikan pun juga Allah mengetahui. Oh, rupanya mereka merencanakan jahat terhadap Rasul, ingin membunuh Rasul dan seterusnya. Allah mengetahui. Kalau Allah mengetahui, kemudian Allah menjanjikan perlindungan, pemeliharaan, pertolongan kepada Rasulnya, maka susahkah bagi Allah
untuk menyelamatkan Rasulnya? Tidak, karena Allah mengetahui segala-galanya. Kita susah menyelamatkan diri kita karena kita tak mengetahui banyak. Saya sangka, saya sangka dia kawan, rupanya dia menggunting dalam lipatan. Musang berbulu apa musang? Akhirnya kita tak bisa buat keputusan karena kita tertipu, terpedaya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak akan mungkin dapat ditipu dan diperdaya oleh orang-orang kafir. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Orang-orang kafir itu dari kalangan orang-orang munafik mencoba untuk menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi sebenarnya tidaklah mereka menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Menipu orang yang tahu, tak mungkin. Siapa orang yang bisa ditipu? Orang yang tak tahu. Kita tahu tentang handphone yang original itu dengan handphone yang KW itu. Kita tahu. Kemudian ada orang mengatakan ini original nih Pak, ori. Kita mana pula ori ini? KW. Ya, karena kita punya ilmu. Mana siapa yang bisa untuk menipu, memperdaya, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu, yang ilmunya meliputi yang nyata, yang dikatakan di mulut dan yang tersembunyi di dalam hati. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu kuat atau lemah? Dari mana tahu lemah? Kan mereka ramai sekarang. Kekuatan politik di tangan mereka, kekuatan ekonomi di tangan mereka. Mengapa mengatakan lemah? Apa sebab? Sebab mereka sebenarnya bukan berhadapan dengan orang-orang beriman. Sebenarnya mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu merencanakan rencana yang jahat. Biasanya kalau merencanakan rencana yang jahat terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Dicarinya kedai kopi yang paling jauh. Di situ dia buat rencana jahat. Tetapi kemanapun kita pergi, di tempat yang tersembunyi sekalipun, mungkin manusia tak mengetahui, tetapi Allah. Maka sebenarnya ketika orang-orang kafir itu menyadari bahwasanya mereka berhadapan dengan Allah, maka rencana jahat yang mereka sembunyikan serapih apapun tak akan mungkin berhasil, akan gagal. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi, karena kesombongan di muka bumi dan melakukan rencana yang jahat. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli, tidaklah rencana jahat itu melainkan kembali kepada orang yang merencanakannya sendiri. Balik kainyo balik. Itu bahasa kitanya. Akan kena orang lain? Enggak. Apa sebab? Sebenarnya orang yang merencanakan jahat itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan berlakunya ketetapan Allah yang pernah berlaku kepada orang-orang sebelum mereka. Bagaimana? Orang-orang dahulu yang merencanakan rencana yang jahat berhasil? Abang-abang Nabi Yusuf yang merencanakan rencana jahat terhadap Nabi Yusuf menang berhadapan dengan Nabi Yusuf? Tidak. Berhasil? Tidak. Mereka harapkan Nabi Yusuf habis. Rupanya tak habis, mereka yang habis. Nabi Yusuf malah yang memberikan bantuan kepada mereka ketika mereka sudah habis makanan. Nabi Yusuf yang memberikan makanan kepada mereka. Kembali rencana yang jahat itu kepada orang yang merencanakan. Itu adalah sunnatullah. Falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Itu sambungan ayat. Kamu tidak sekali-kali akan menjumpai sunnatullah itu akan berganti. Sunnatullah ketetapan Allah, yaitu yang tetap dari dahulu hingga sekarang. Yang sombong dahulu dijatuhkan. Siapa sombong dahulu? Fir'aun, Namrud.
Maka kamu wahai kafir Quraisy sombong juga akan dijatuhkan. Dan yang sombong sekarang siapa yang sombong sekarang? Juga akan dijatuhkan. Karena itu sunnatullah. Falan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan sekali-kali kamu tidak akan menjumpai sunnatullah, itu akan menyimpang. Siapa yang buat? Dia yang kena. Tak akan ke tempat lain. Tak akan salah alamat kepada orang lain. Tidak seperti dalam peribahasa kita itu. Inyo yang makan cubada, awak yang dapat gatanya. Terjemahkan ke bahasa kita apa itu? Dia yang makan nangka, kita yang mendapat getahnya. Enggak, siapa yang makan dia yang akan dapat getahnya. Jadi tidak menyimpang. Karena yang memberlakukannya adalah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahi. Jangan cepat buat kesimpulan. Masalah kita pada hari ini adalah cepat-cepat buat kesimpulan. Lihat kemudian setelah itu buat kesimpulan. Padahal sebenarnya boleh jadi yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya, ada rahasia di sebaliknya. Maka contohlah sikap Nabi dalam melihat sesuatu yang sedang terjadi itu. Wa in adri, dan tidaklah aku tahu. Nabi menyatakan dirinya tak tahu, aku tak tahu. Tentang apa Nabi tak tahu? La'allahu fitnatul lakum, yaitu tentang penangguhan siksaan ke atas orang-orang kafir yang menentang kebenaran, yang memusuhi kebenaran, yang membenci kebenaran, sampai kepada yang melakukan kezaliman terhadap orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Mengapa sampai hari ini mereka yang zalim itu masih tetap berleluasa? Nah, maka boleh jadi la'allahu itu boleh jadi bermakna Nabi beradab dalam berkata-kata, tidak membuat kepastian ini pasti. Enggak, boleh jadi bermakna memulangkan kepastian itu kepada siapa? Mengembalikan kepastian itu kepada Allah. Nabi tak membuat kepastian. Maka kita pun jangan berkata pasti. Belum tentu. Boleh jadi fitnatul lakum, sebagai ujian bagi kamu wahai orang-orang kafir. Mengapa ada perkataan seperti ini? Karena orang-orang kafir mengatakan, kalau memang ya kami salah, kami dalam kesesatan, mengapa sampai hari ini kami masih kuat-kuat saja, kami masih sehat-sehat saja, kekayaan kami bertambah, kekuasaan kami semakin luas. Kalau memang ya kami sesat, mengapa kami sampai hari ini tak ada apa-apa? Mana ada berlaku siksaan ke atas kami sampai hari ini? La'allahu fitnatul lakum. Boleh jadi itu adalah sebagai ujian bagi kamu. Maka dalam tafsirnya sebagai ujian ini untuk apa? Supaya kamu banyak lagi melakukan kezaliman, semakin hebat dalam melakukan kemaksiatan, pelanggaran, kejahatan, maka semakin besar pula siksaan yang akan diterima nanti. Boleh jadi seperti itu, hikmah di sebaliknya. Kadang-kadang kita pun juga begitu memahami, orang tuh sholat tidak, puasa tidak, buat jahat, mendengki orang, mengkeji orang, kata-katanya pun menyakitkan hati orang, tapi badannya sehat, jabatannya semakin hari semakin tinggi saja, kekayaannya semakin hari semakin banyak saja, popularitasnya semakin hari semakin luas saja. Kalau begitu, jangan buat kesimpulan kalau begitu. Maka jawabannya seperti apa? In adri, aku tak tahu. Pulangkanlah hikmah itu kepada Allah. Tapi pasti bahwasanya setiap yang melakukan kejahatan pasti akan menerima hukuman, siksaan. Itu dah janji Allah itu. Cepat atau lambat. Ada yang segera di dunia ini, ada yang ditakhirkan, yaitu yang diberikan nanti di hari akhirat.
Tapi pasti faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan keburukan dia pasti akan melihat balasannya. Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, siapa yang buat jahat dia pasti akan mendapatkan balasannya. Kalau dalam hadis Nabi, man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi oleh Allah, itu pasti di dunia ini. Dan ada yang disegerakan siksaannya. Di antara siksaan yang disegerakan oleh Allah di dunia ini adalah durhaka kepada kedua orang tua. Tapi nampaknya sampai hari ini tak ada apa-apa anak durhaka itu. Baik-baik saja dia. Kapan waktunya itu hanya Allah yang menentukan. Tetapi Rasulullah menyebutkan bahwasanya di antara siksaan yang tidak ditangguhkan hingga hari akhirat, di dunia ini akan didapatkan seperti malin kundang tuh yang dikutuk jadi apa? Nah, jadi batu itu akan didapatkan di dunia ini. Pasti? Ya pasti. Tapi kapan waktunya? In adri, aku tak tahu kapan waktunya. La'allahu fitnatul lakum, itu mudah-mudahan itu boleh jadi adalah sebagai ujian bagi kamu. Wa mata'un ilahin, dan kesenangan yang diberikan kepadamu sampai waktu ditentukan. Sampai waktu ditentukan itu sampai kapan? Kita tak tahu. Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, kita tak tahu. Atau paling lama berapa lama? Sampai mati. Itu paling lama itu. Setelah mati, balasan. Karena setelah kematian itu hari-hari yang dilalui adalah pembalasan sepenuhnya. Di dalam kubur itu pembalasan. Kebun dari kebun-kebun surga atau lubang dari lubang-lubang api neraka. Nah, itu baru dalam kubur itu. Kalau nanti ketika dibangkitkan itu sudah jelaslah akan ada surga, akan ada neraka. Wa mata'un ilahin. Bermakna kalau kita memahami ayat ini, maka kita akan merasakan ada ketenangan dalam hati karena ada yang maha adil yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai hidup kita dan hidup orang lain, yang menguasai hidup orang-orang beriman dan hidup orang-orang kafir. Nah, kepercayaan kepada Allah yang maha adil itulah yang membuat kita menjadi tenang. Kita tak bisa balas, tetapi di sana ada yang maha adil yang akan memberikan pembalasan. Nah, tangan kita tak sampai, Allah yang akan menyampaikan tangan kita itu, sehingga orang yang berbuat jahat itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan sebesar apa kejahatan yang ia lakukan. Itu keadilan. Maka Rasulullah pun berdoa. Qala, terakhir penutup ayat, Rasulullah berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, Rabbihkum bil haq, wahai Tuhanku, tetaplahkah keputusan dengan kebenaran. Allah itu menetapkan keputusan dengan kebenaran. Mana ada Allah menetapkan keputusan tanpa kebenaran? Apa makna ayat ini? Maknanya Allah tetapkanlah keputusan dengan janjimu yang benar. Yaitu janji yang benar adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran akan dimenangkan, dan orang-orang yang memusuhi kebenaran akan dikalahkan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, berlakukanlah janjimu itu ya Allah. Berdoa boleh? Boleh. Kalau kita berdoa, memohon, kita minta cepat atau lambat? Kalau kita memohon, berdoa, hasil dari doa itu, istijabah, pengabulan doa itu, kita minta cepat atau minta lambat? Cepat. Tapi Nabi berdoa, ini ayat ini di kota Mekah. Nabi sudah berdoa di kota Mekah ketika orang-orang kafir memusuhi baginda sampai akan membunuh. Baru kapan doa Rasulullah itu dikabulkan? Berapa lama Rasulullah di kota Mekah? 13 tahun. Di kota Madinah berapa lama pula? Sampai kepada perjanjian Hudaybiyah 6 tahun. Penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Bermakna kalau tahun 8 itu yang kita jadikan sebagai pengabulan doa Rasulullah, bermakna 8 tambah 13 berapa tuh? 21 tahun.
Rasulullah berdoa, baru terkabul. Ini baru doa semalam, minta pengabulan doa hari ini. Allahu Akbar. Qala rabbihkum bil haqq. Rasulullah berdoa, wahai Tuhanku, tetapkanlah keputusan ketentuan dengan kebenaran, dengan janjimu yang benar, atau dengan ketetapanmu yang benar. Wa Rabbuna Rahmanul Musta'an, dan Tuhan kami adalah yang maha pengasih, lagi yang maha memberikan pertolongan, ala ma tasifun, atas apa-apa yang kamu perkatakan tentang Nabi Muhammad, tentang Al-Quran, tentang Allah, tentang hari akhirat. Kan banyak diperkatakan. Yang perkataan itu adalah perkataan dusta yang keluar dari orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka atas perkataan dusta yang mereka ucapkan itu, mereka akan menerima akibatnya, menerima hukumannya. Dan yang memberi hukuman itu adalah Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Al-Musta'an, yang maha pengasih kepada orang-orang beriman, Al-Musta'an, yang maha memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Berarti dengan 3 ayat ini dapatlah kita memahami bahwasanya surah Al-Anbiya ini adalah surah yang menerangkan tentang perkara-perkara akidah. Kita tidak menjumpai yang berkaitan dengan ibadah solat, tak ada. Yang berkaitan dengan ibadah puasa, tak ada. Ada berkaitan dengan ibadah haji dalam ini? Tidak ada. Karena ayat-ayat itu turun di kota Madinah. Nah, ini ayat-ayat yang turun di kota Mekah, yaitu ayat-ayat pemantapan akidah. Bagaimana akidah itu, kepercayaan itu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan di awal surah diterangkan tentang kiamat yang semakin dekat. Kemudian diterangkan tentang Nabi Muhammad yang diingkari oleh penduduk kota Mekah. Kemudian ada tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah lebih banyak memiliki kelebihan dan keistimewaan, seperti Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, dengan mengatakan Nabi Musa memiliki tongkat yang bisa membelah laut, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad apa? Nah, maka diberikan penjelasan Nabi Muhammad Al-Quran, yaitu sebagai kitab pedoman sepanjang zaman, yang kitab-kitab terdahulu itu bisa dirubah, diganti oleh manusia, tapi Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kandungan Al-Quran lebih hebat, lebih dahsyat lagi, yaitu mengandungi berita-berita yang lalu, yang lama-lama terkandung dalam Al-Quran, dan yang akan datang disebutkan juga dalam Al-Quran. Mana lagi yang lebih hebat dari itu? Kalau mukjizat yang diberikan kepada rasul-rasul terdahulu berakhir, wafat rasul itu berakhir, bahkan ada yang kejadiannya sekali saja, kemudian tak ada lagi berlaku. Tetapi mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah, meskipun Rasulullah telah wafat, yaitu Al-Quran sebagai mukjizat, tetap terjaga, terpelihara hingga ke akhir zaman. Kemudian juga diterangkan, ini semakin memantapkan akidah kita. Kemudian diterangkan pula tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini masih ingat kan ayat-ayatnya? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit yang Allah junjungkan, bumi yang Allah hamparkan ini, dan penciptaannya sempurna. Ini adalah menandakan Allah yang maha berkuasa dengan kekuasaannya yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir itu sama seperti Rasul-Rasul yang terdahulu, karena semua para Rasul itu menyampaikan misi yang sama, pesan yang sama, yaitu La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Maka diterangkanlah tentang kisah Nabi Musa, Nabi Harun. Kemudian setelah itu Allah menerangkan pula kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah terangkan pula kisah Nabi apa lagi? Nabi Lut, Nabi Zakaria, kemudian juga ada Nabi Isa alaihi salam, dan juga ada kisah Maryam. Semua kisah-kisah itu adalah sebagai hiburan bagi Rasulullah, dan di dalamnya juga sebagai pelajaran, dan mudah-mudahan juga ini menjadi pelajaran pula bagi kita pada
hari ini untuk memantapkan akidah kita. Mudah-mudahan insya-Allah Allah jaga kepercayaan kita, yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup ini, dan mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia nanti, kita meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah. Siapa yang akhir perkataannya di dunia ini ketika meninggal dunia la ilaha illallah, itu yang dia katakan, maka dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya ketika akan meninggal dunia la ilaha illallah, itu sebabnya kita bisikkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang dalam sakratul maut itu mendengar, kemudian dia ulang, dia ucap, nampak bibirnya bergerak, meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, dakhalal jannah, niscaya masuk surga. Inilah dia hidup yang sebenarnya hidup. Uang, harta yang kita cari selama ini banyak sekali kita bawa mati. Nah, rumah yang dibangun kita bawa ke kubur. Nah, ahli keluarga yang ada bersama dengan kita, yang kita bergelak ketawa dengan mereka, bersenang-senang duduk bersama-sama, ada ikut kita ke dalam liang lahat? Tidak. Mobil mewah kita parkir di kuburan? Tidak. Semua pulang. Yutsbi'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat ke kubur ada 3. Fayarji asnani wa yabqa wahidun, 2 pulang, 1 yang tinggal bersama. Fayarji'u ahluhu wa maluh, akan kembali pulang keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluh, dan yang akan tersisa adalah amalnya. Mudah-mudahan insya-Allah mengaji ayat-ayat Allah ini mengingatkan kita sehingga kita tetap dalam keadaan berhati-hati, berwaspada, sehingga kita tetap berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, yang menyampaikan kita kepada redha Allah dan yang akan membawa kita ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.